Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah edisi pertama dari Tanya Juragan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fajar Satria Novianto. Saya tidak tahu usia berapa dan asal dari mana. Judul pertanyaan adalah bingung menyikapi orang. Nah, ini bingung menyikapi orang. Pertanyaannya adalah, saya punya bisnis online shop, saya juga punya teman yang main di online shop. Tapi teman saya selalu meniru apa saja yang saya jual. Misalnya saya menjual tas, dia ikut menjual tas. Seringkali saya di-chat dia untuk memberitahu di mana belinya, saya juga mau jualan kayak kamu. Dan yang nyebelin lagi, teknik marketing saya juga ditiru sama dia. Jadi dia seperti kopian saya. Lama-lama lihatnya risih sendiri, Pak. Pernah satu kali saya nggak bales chat dia, dikira sombong. Padahal saya cuma ingin dia sadar saja. Kalau ditiru itu nggak enak banget. Lain halnya kalau saya sudah punya perusahaan ditiru orang, wajar. Nah ini seluruhnya ditiru, bagaimana solusinya, Pak? Baik, ini pertanyaannya bagus ya. Dan mungkin sering terjadi bagi Anda yang nggak tegaan. Awalnya saya juga seperti itu, nggak tegaan, tapi saya sekarang menjadi Mr. Tega karena sudah pengalaman dijahilin sama orang. Baik, simpel aja, sebetulnya orang meniru orang lain itu sudah hal yang wajar. Tapi tentu aja kalau sampai menanyakan detail seperti tadi, menurut saya tidak wajar dan tidak perlu Anda layani. Itu yang paling penting seperti itu ya. Jadi kalau Anda baik itu ada batasannya ya. Kalau sama orang yang kita baikin dan orang itu sudah tidak ada tahu malunya ya, buat saya tidak perlu dibaikin lagi. Oke, ada batasan di mana kita menyimpan rahasia dari perusahaan kita. Contoh sederhana, kalau nanti dia tanya kepada Anda pun juga, Pak, gajinya berapa sih karyawan Anda nggak usah sampai menjawab sampai seperti itu kan ya. Jadi ini sudah termasuk dalam namanya rahasia perusahaan. Mungkin Anda juga bisa berguru dengan dia seperti gini, kamu mau ngambil aja ke tempatku ya, aku juga lagi open reseller, selesai. Oke, nah jadi ada dua hal yang Anda bisa sikapi dalam hal ini. Yang pertama adalah Anda bermain di volume. Yang kedua Anda bermain di value. Ya, jadi antara volume atau value. Volume artinya dengan Anda menjual lebih banyak, Anda bisa menjual lebih murah. Ya, kalau ini Anda bermain di margin. Tapi hal yang seperti ini tidak saya sarankan. Yang kedua, tadi Anda mengatakan bahwa Anda ini bukan perusahaan. Jangan berpikir seperti itu. Oke? Anda harus berpikir Anda meskipun sekecil apapun itu, Anda membangun merek Anda sendiri loh. Ya. Nah, jadi mulailah membangun merek Anda meskipun merek itu adalah merek toko Anda. Contoh Anda menjual tas, tapi tasnya masih milik orang lain. Nggak menjadi masalah. Tapi toko Anda ini harus memiliki merek. Sehingga suatu saat nanti setelah saluran distribusi Anda meluas, database pelanggan Anda, dalam arti pelanggan yang membeli produk yang serupa tas tersebut sudah banyak, Anda bisa mulai menyisipkan produk Anda atau yang Anda buat dengan merek Anda sendiri, yaitu merek toko Anda itu. Ya. Nah, jadi jika Anda sudah masuk ke dalam merek ya atau branding produk Anda tidak perlu takut dengan kompetitor yang follow Anda itu. Ya, jadi suatu saat nanti setelah Anda menjual merek Anda sendiri, ya, itu tidak bisa diduplikat oleh orang lain kecuali mereka menjualkan merek Anda. Kalau mereka menggunakan merek Anda atau yang sering disebut namanya KW kah, itu disebut plagiat ya, itu bisa dituntut secara hukum. Ya, jadi bagi saya tidak perlu takut dengan namanya persaingan. Sudah hal yang wajar pada saat Anda membuka suatu usaha dan kemudian usaha Anda laris, kanan kiri Anda akan niru strategi Anda, mungkin ATP ya, bukan ATM ya, amati tiru mitigasi, bukan amati tiru plek, seperti itu. Itu sudah hal yang wajar. Ya, anggap aja itu adalah malaikat yang dikirim kepada Anda untuk membuat Anda terpacu menjadi lebih maju setiap saatnya. Oke, sekian jawaban dari saya. Kita ketemu di episode berikutnya.